Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini berjumpa lagi dengan hari ini kita akan bahas tentang lingkaran dan juga tali busur lingkaran. Nah, tujuan pembelajarannya adalah melalui pembelajaran ini peserta didik mampu menganalisis hubungan panjang dan sudut pada dua tali busur, mengaitkan sudut tali busur dengan sudut pusat, menerapkan teorema lingkaran segi empat tali busur, Ptolemus dan Van Sutton, menyelesaikan masalah geometri lingkaran secara kompleks dan logis. Terus, yang paling utamanya adalah memahami hubungan panjang dan sudut pada lingkaran serta menerapkan teorema untuk menyelesaikan masalah geometri secara kompleks dan logis. Ya, kita mulai. Nah, ada lingkaran juga tali busur lingkaran ya. Nah, tali busur lingkaran itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran, tetapi tidak harus melalui pusat lingkaran. Sifat-sifat tali busur itu adalah yang pertama, tali busur yang sama panjang atau memiliki jarak yang sama dengan memiliki jarak yang sama ke pusat lingkaran. Semakin dekat tali busur ke pusat, semakin panjang tali busur tersebut. Garis dari pusat yang tegak lurus dengan tali busur itu membagi tali busur menjadi dua panjang yang sama ya. Tali busur terpanjang adalah diameter. Rumus yang berkaitannya, jika diketahui R-nya adalah jari-jari dan D itu adalah jarak dari pusat ke tali busur, maka panjang setengah tali busur sama dengan akar dari R kuadrat dikurangi D kuadrat. Ya. Kalau misalnya panjang tali busurnya tinggal 2 kali akar R kuadrat dikurangi D kuadrat. R itu adalah jari-jari lingkaran, D itu jarak tali pusat ke tali busur, AB itu adalah panjang tali busur, dan juga M adalah titik tengah tali busur. Ya. Contoh, saya akan bahas contoh satu saja ya. Nanti bisa dibaca lagi ya oleh kalian. Soal pertama ada soal dasar. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 13 cm dan juga jarak dari pusat lingkaran ke sebuah tali busur adalah 5 cm. Tentukan panjang tali busur tersebut. Nah, gunakan untuk rumus panjang tali busur sama dengan 2 kali R kuadrat dikurangi D kuadrat. Diketahui R-nya berapa? 13. D-nya adalah D itu adalah jarak tali busur ke titik pusat. Itu adalah 5 cm. Maka 2 kali 13 pangkat akar dari 13 pangkat 2 dikurangi 5 pangkat 2 sama dengan 2 dikalikan akar 169 dikurangi 25 sama dengan 2 kali akar 144 sama dengan 2 kali 12 sama dengan 24. Kita coba ke nomor berapa ya? Kita ke nomor ini, HOTS ya. Sebuah tali busur panjangnya 16 cm dan jaraknya ke pusat lingkaran 6 cm. Ya. Tentukan jari-jari lingkaran. Kita menggunakan rumus yang ini ya. Nah, berarti tali busur sama dengan 2 kali akar R kuadrat dikurangi D kuadrat. Nah, kita balikan. Kita hilangkan akarnya dengan cara apa? Mempangkatkan tali busur. Ya. Jadi R itu sama dengan R kuadrat sama dengan R sama dengan akar
D kuadrat ditambah setengah tali busur kuadrat. Setengah. Nah, R kuadrat sama dengan 6 pangkat 2 ditambah, nah, tali busurnya berapa? 16 per 2, jadi 8 kuadrat. Sama dengan 36 ditambah 64 sama dengan 100. R sama dengan akar dari 100 sama dengan 10. Jadi jawabannya adalah panjang jari-jarinya adalah 10. Kita ke analisis nih ya, soal analisis. Ya. Dalam suatu lingkaran terdapat dua tali busur. Tali busur A lebih dekat ke pusat, tali busur B lebih jauh dari tali pusat. Manakah yang lebih panjang? Nah, ya. Sifat lingkaran ini adalah semakin dekat tali busur ke pusat akan panjangnya tali busur itu akan semakin panjang. Jadi jawabannya manakah yang lebih panjang adalah tali busur A. Ya, lanjut. Kita ke slide selanjutnya. Nah, rumus yang berkaitan dengan tali busur, jari-jari, dan sudut lingkaran. Nah, tadi sudah dibahas ini ya. Nah, jika diketahui sudut pusatnya, jika diketahui, kita akan bahas nomor 2 dan nomor 3. Karena untuk nomor 145 itu kan udah dibahas ya. Udah dibahas. Kita akan bahas nomor 2 dan nomor 3-nya aja. Karena untuk nomor 1 kita udah, untuk nomor 1 kan udah dibahas di pembahasan sebelumnya. Untuk soal 4 dan nomor 5 itu di pembahasan di materi-materi sebelumnya ya. Nah, kita bahas nomor 2 dan nomor 3-nya aja. Jika diketahui jari-jarinya R sama dengan sudut pusatnya alfa derajat, maka panjang tali busur ini dilambangkan dengan C itu sama dengan 2R dikalikan sin beta per 2. Oke. Lanjut ya. Lanjut. Ya, lanjut. Hubungan jari-jari tali busur dan juga jarak pusat. Jika diketahui jari-jarinya R, panjang tali busurnya C, dan juga jarak pusat ke tali busurnya D, maka hubungan ketiganya sama dengan R kuadrat sama dengan D kuadrat ditambah C per 2 kuadrat. Ini sudah dibahas di sebelumnya ya. Tadi. Nah, kita bahas yang ini. Kita contoh soal aja. Nah, kita ke contoh soal. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari 10 cm. Sudut pusat yang menghadang sebuah tali busur adalah 60 derajat. Tentukan panjang tali busur. Nah, gunakan rumus panjang tali busur dengan sudut pusatnya C sama dengan 2R kali sin derajat alfa per 2. Diketahui R-nya 10, derajatnya, sudutnya adalah 60 derajat. C sama dengan 2 kali 10 sin 60 per 2. Maka 20 dikalikan sin 30. Sin 30 itu adalah setengah ya. Depan bawah. Setengah. 20 kali 0,5 sama dengan 10 cm. Ya, lanjut. Hubungan dua tali busur itu ada yang pertama adalah berpotongan dalam lingkaran dan juga di dalam lingkaran ada yang berpotongan di luar lingkaran. Nah, ilustrasinya seperti begini. Kalau berpotongan di dalam lingkaran kan membentuk ini ya silang. Nah, jika
Hubungan dua panjang tali busur yang berpotongan di dalam lingkaran. Jika dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran, maka PA kali PB sama dengan PC kali PD. Ya, PA dan PB itu adalah panjang bagian dari panjang dari busur AB. Kalau PC dan PD ini adalah bagian daripada tali busur CD. Nah, CD. Set. Contoh, diketahui PA-nya sama dengan 4, P ke A. Itu 4, P ke B-nya 6, P ke C-nya 3, dan tentukan PD-nya. Nah, berlaku hukum rumus perkalian. Ya. PA dikalikan PB berapa? Nah, PA dikali PB. PC kali PD ya. Tentukan panjang PD-nya. Ini belum ada. Nah, ini 4, 6, 3, dan berapa ini? Ya. Nah, kali silang 4 kali 6 sama dengan 3 kali PD ya. 4 kali 6 itu 24 ya. 3 PD sama dengan 3 PD. PD sama dengan 24 bagi 3 sama dengan 8 cm. Ya, lanjut. Besar sudut yang dibentuk dua tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Sudut yang terbentuk di titik potong, misalnya sudut ABC, ABC memiliki hubungan dengan busur lingkaran. Sudut APC sama dengan setengah dari sudut AC, AC BD. Ya. AC BD. AC itu adalah besar busur AC, BD adalah besar busur BD. Terus sudut yang di dalam lingkaran sama dengan setengah jumlah besar dua sudut yang dihadapinya. Contoh, diketahui AC-nya 80 derajat, BD-nya 100 derajat. Tentukan sudut APC-nya. Jika kalau begini, mungkin ada istilah akan sudut yang akan ininya adalah 2 kali lipat. Ya. Nah, tadi jumlahkan AC dan BD-nya 180 per 2, jadi sama dengan 90 derajat. Hubungan sudut antara dua tali busur dengan sudut pusat. Karena besar busurnya sama dengan sudut pusat, maka menghadap busur tersebut, maka sudut APC itu sama dengan tadi setengah per sudut 1 ditambah sudut 2. Ya, tadi sudah dijelaskan, mungkin hampir mirip soalnya ya. Kita ke soal selanjutnya, next. Kedua tali busur dengan pepotongan di luar lingkaran. Nah, ilustrasinya seperti begini. Dengan P itu adalah titik potong di luar lingkaran. Ada garis pertama. Itu, nah ini yang merah itu adalah garis pertama memotong lingkaran di titik A dan B. Dan ini yang biru adalah titik kedua di lingkaran titik C dan D. PA adalah A itu adalah bagian garis pertama, dan X itu adalah bagian A dan X itu adalah yang merah, C dan Y adalah yang biru. Ya, kalau A di luar, A dan C di luar, X dan Y di dalam, ya. Begitu. Nah, jika dua garis berpotongan di luar lingkaran, maka PA kali PB sama dengan PC kali PD, sama dengan yang di
Contohkan, A-nya di sini harusnya nih. A-nya di sini. Harusnya di sini. A-nya tuh, bukan di sini. PA kali PB sama dengan PC kali PD ya. PA dan PC itu adalah bagian luar dan PB dan PD adalah panjang seluruh garis PB ya. Contoh, diketahuinya PA-nya sama dengan 3, PB-nya 15. PC-nya 4. PD-nya berapa? Nah, jika ada soalnya diketahui seperti begitu, kita kalikan kembali. 3 kali 15 berapa? 45 bagi 4 sama dengan 11,25. Besar sudut yang dibentuk oleh dua tali busur berpotongan di luar lingkaran itu. Nah, dari yang tadi mah di jumlah, sekarang mah dikurang. Nih, ya. BD adalah busur yang B ke D adalah busur yang paling besar, A ke C adalah busur yang paling kecil. Ya. Contoh diketahui ininya 120, AC-nya 40. Berapa besarnya? Sudutnya adalah 40 derajat. Lanjut. Teorema lingkaran dan juga tali busur. Nah, ada 3 teorema penting yang berkaitan dengan segi 4 tali busur. Berkaitan dengan lingkaran dan juga tali busur. Ya, ada pertama ada segi 4 tali busur, teorema Ptolemus dan juga teorema Van Schooten. Kita bahas ketiga teori ini. Nah, segi 4 tali busur atau segi 4 siklik, ya ilustrasinya seperti begini. Jadi di dalam lingkaran itu ada terbentuk sebuah, di dalam lingkaran itu ada kayak kotak ya, persegi. Nah, ABCD adalah segi 4 tali busur karena keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran. Jumlah sifat-sifat segi 4 tali busur itu adalah jumlah sudut yang berhadapannya, karena itu adalah bangunan persegi, itu jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Nah, biasanya sudut yang berseberangan itu sudut yang berseberangan, sifat sudut berseberangan ini biasanya harus 180 derajat untuk pada berlaku dalam segi 4. Sudut yang luar sama dengan sudut yang berhadapan. Jadi kalau misalnya sudut yang sehadap ya, satu garis ini biasanya sama besarnya. Jika salah satu sisi diperpanjang, maka sudut luar yang terbentuk sama dengan sudut yang dalam berhadapan. Sudut C sama dengan sudut luar A. B, A, E. Semua titik sudut terletak pada lingkaran. Jadi syarat utama segi pada busur itu adalah keempat sudutnya itu terletak pada lingkaran atau keempat titiknya terdapat pada lingkaran. Berlaku kebalikan, jika dalam suatu sudut segi 4 berlaku, jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180 derajat. Maka segi 4 tali busur itu adalah 180 derajat, berarti jumlah sudutnya harus 360 derajat. Contohnya, jika diketahui segi 4 ABCD adalah segi 4 tali busur, jika sudut A-nya 70, maka sudut C-nya berapa? Nah, karena ini berlaku hukumnya sudutnya harus berhadapan, karena jumlah sudut yang berhadapan itu adalah 180 derajat, maka dikurangi. Pokoknya gimana pun sudut A dan C ini harus jumlahnya 180, maka C-nya berapa? 180 dikurangi 70 sama dengan 110 derajat. Ya, begitupun dengan yang ini. Jika sudut B-nya 95 derajat, maka sudut D-nya adalah 180 dikurangi 95 sama dengan 85 derajat. Kegunaan dalam soal ini adalah yang pertama adalah mencari besar sudut yang belum diketahui. Yang kedua adalah pembuktian geometri dan juga soal olimpiade atau HOTS. Nah, teorem Ptolemus itu berlaku pada segi 4 tali busur atau segi 4 siklik, yang itu segi 4 yang keempat titiknya terletak pada satu lingkaran.
Jika ABCD adalah segi 4 tali busur, maka berlaku AC kali BD sama dengan AB dikalikan CD plus AD dikalikan BC. AC dan BD adalah diagonal segi 4. AC, BD. ABCD, AB, BC, CD, DA adalah segi-segi, sisi-sisi segi 4. Nah, perkalian kedua diagonal harus sama dengan jumlah perkalian pasangan sisi yang berhadapan. Jadi, AB kali CD sama dengan ditambah, nah, kedua diagonal sama dengan jumlah perkalian pasangan sisi. Jadi, AC kali BD sama dengan AB kali CD ditambah AD kali BC. Nah, contoh. Diketahui segi 4 tali busur ABCD sama dengan AB-nya 4, CD-nya 5, BD-nya 6, AD-nya 3. Tentukan hasil kali AC kali BD-nya. Nah, kita panjangkan. Nah, sebenarnya kita bisa menggunakan konsep teorema Pitagoras. Itu akan jauh lebih gampang. Tetapi tidak akan menggunakan konsep teorema Pitagoras. Karena teorema Ptolemus ini adalah merupakan gabungan dua sifat yang menggabungkan teorema Pitagoras, ya. AC kali BD sama dengan AB kali CD ditambah AD kali BC, ya. AB kali CD itu adalah 4 kali 5 sama dengan 20, ya. AD kali BC, AD kali BC, 6 kali 3, 3 kali 6, 18, 20 tambah 18 sama dengan 38. Jika ditanyakannya cuma AC, berarti AB, AD dikalikan DC, ya. AB kali BC. Nah, itu dan yang lain sebagainya, ya. Nah, diketahui AC-nya 2, BD-nya AC-nya 2, BD 10, AB-nya AB-nya 5, BC-nya 4, CD-nya 5, AD-nya 6. Apakah ABCD itu segi 4 tali busur? Karena AC kali BD-nya harus sama dengan AB kali CD ditambah AD kali BC, maka kita buktikan aja. Apakah itu segi 4 tali busur? AC. Kan AC dikali BD. AC-nya berapa? 2. BD-nya 10. 20, ya. Kita kalikan AB kali AB kali CD 25. AB kali CD 25. Ya. Sorry, ini bukan 15, 25. BC kali AD itu 24. Sama dengan 49. Karena 20 bukan sama dengan 349, maka ABCD bukan segi 4 tali busur. Kegunaan teorema Ptolemus ini yang pertama mencari panjang diagonal, yang kedua mencari panjang sisi, dan membuktikan segitiga 4 siklik. Soal geometri tingkat lanjut atau olimpiade. Lanjut. Teorema Van Schooten adalah merupakan teorema pada lingkaran yang menghubungkan tali busur, garis singgung, dan titik keluar lingkaran. Jika lingkaran dengan titik ABCD pada keliling, titik P berada di luar lingkaran. Dari titik P ditarik garis singgung ke lingkaran di titik B. Dari P ditarik garis potong yang memotong lingkaran di garis AC, dan di diagonal AC dan BD berpotongan di titik E. Ya. Nah, maknanya nanti perkalian nah, teori bunyinya adalah PA, P ke A kali
P ke C sama dengan P ke B kuadrat. Nah, ini nih. PA. PA itu kan P ke A. P ke B kuadrat ditambah P ke E dikali PD. PA dan PC itu adalah garis dari titik keluar ke lingkaran. Second, PB adalah panjang, PB itu adalah panjang garis singgung. PE dan juga PD bagian diagonal dalam PE dan juga PD itu panjang diagonal lingkaran. Nah, perkalian dua ruas garis titik dari titik keluar PA dan PC sama dengan jumlah kuadrat garis singgung atau PB dan juga hasil kali ruas diagonal dalam lingkaran PE kali PD. Nah, contoh. Diketahui pada gambar di samping PA-nya 8, PC-nya 6, PB-nya 4. Tentukan nilai PD kali PE. PA kali PC sama dengan PB kuadrat ditambah PE dan kali PD. Ya, 8 kali 6. 8 kali 6 berapa? 48. Sama dengan 4 kuadrat ditambah PE kali PD. Ya. 48 sama dengan 16 ditambah PE kali PD. PE kali PD sama dengan dipindah ruas. 48 dikurangi 16, PE kali PD sama dengan 32. Teorema Pasutun itu hanya berlaku pada konfigurasi sesuai dengan kondisi teorema. Dapat digunakan meskipun titik E tidak berada di tengah diagonal. Nah, kegunaannya itu mencari panjang garis singgung, menentukan ruas dalam lingkaran, menyelesaikan soal geometris, soal tingkat lanjut, soal hot dan olimpiade. Inti materinya adalah teorema Pasutun itu menghubungkan panjang garis singgung sekant dan ruas diagonal dalam lingkaran melalui satu persamaan yang sangat berguna untuk menyelesaikan masalah geometri kompleks. Oke, sekian. Terima kasih dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.